Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang nggak masuk kan? Oh, hadir semua. Bagus. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bab ketiga yang berjudul Bagusnya Tajwidku, Indah Bacaanku. Nah, pada bab ini terfokus pada empat bagian pembahasan tajwid. Di antaranya satu ada mad lazim mukhaffaf kalimi, kemudian yang kedua ada mad lazim musaqqal kalimi, tiga ada mad lazim mukhaffaf harfi, dan yang keempat ada mad lazim musaqqal harfi. Nah, sebelum kita masuk kepada mad lazim, kita bahas dulu tentang Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk hujjah bahwa beliau adalah Rasul Allah. Jadi tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka dari itu kita yang harus belajar membaca Al-Quran dengan baik. Satu, bagaimana kali ini? Mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau diartikan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad artinya panjang, lazim artinya harus, kemudian mukhaffaf artinya diringankan, dan kalimi artinya kalimat. Jadi bisa dikatakan mad lazim mukhaffaf kalimi adalah bacaan yang harus panjang pada suatu kalimat. Kita ambil contoh dalam Al-Quran surah Yunus ayat 51 atau surah Yunus ayat 91. Pada kalimat atau pada kata al-ana. Nah, ini kalimat al-ana merupakan mad lazim mukhaffaf kalimi. Jadi pembacanya agak beda. Tidak langsung tapi panjang dulu. Al-ana gitu. Kita baca Al-Qurannya. Surah Yunus ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asayta qawlu wa kunta minal mufsidin. Nah, mad lazim mukhaffaf kaliminya terletak pada kata al-ana. Al-ana. Kemudian yang kedua mad lazim musaqqal kalimi. Kalau mad lazim musaqqal kalimi itu artinya mad lazim musaqqal kalimi. Mad artinya panjang, lazim artinya harus, musaqqal artinya diberatkan, kalimi kalimat. Mad lazim musaqqal kalimi adalah bacaan yang harus dibaca panjang pada satu kalimat. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 7 pada kata al-dhalin. Al-dhalin.
Jadi bacanya sama panjang. Ad-dallin. Cuma bedanya kalau mad lazim mukhaffaf kali ini itu tidak ada sentakan, tidak ada hentakan. Beda halnya dengan mad lazim musaqqal kali ini. Mad lazim musaqqal kali ini pembacaannya ada sedikit hentakan sebagai tanda bahwa dia mempunyai tasydid. Coba kita baca bersama-sama Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kalimat waladdallin ini disebut dengan mad lazim musaqqal ini. Mad lazim antara mad lazim mukhaffaf kali ini dengan mad lazim musaqqal kali ini itu perbedaannya cuma pada tasydid dan sukun. Kalau mad lazim mukhaffaf kali ini setelah huruf mad itu ada sukun, kedepannya ada huruf mati dengan ditandai sukun. Kalau mad lazim musaqqal kali ini setelah huruf mad alif, kedepannya ada huruf yang bertasydid. Kemudian yang ketiga ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi dan yang keempat ada mad lazim musaqqal harfi. Untuk mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi itu terletak pada awal surah. Salah satu contoh pada surah Al-Baqarah ayat pertama. Al-Baqarah ayat pertama. Mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi. Mad artinya panjang, lazim artinya harus, musaqqal artinya yang diberatkan, artinya huruf. Jadi mad lazim musaqqal harfi adalah bacaan yang harus panjang pada suatu huruf. Mad lazim musaqqal harfi. Kita langsung pada contoh pada kalimat alif lam mim. Alif lam mim pada lamnya. Lam ini disebut dengan mad lazim musaqqal harfi. Mengapa disebut dengan mad lazim musaqqal harfi? Mad lazim musaqqal harfi ini biasanya pada huruf-huruf yang terdiri dari 3 huruf dalam bahasanya. Contoh lam. Lam terdiri dari 3 huruf, yaitu lam, alif, dan mim. Jadi lam. Kemudian ada mim. Mim terdiri dari 3 huruf. Mim, ya, dan mim. Alif, lam, mim. Jadi pembacanya sama. Jadi panjang dulu, kemudian ada hentakan sedikit, baru ada kalimat huruf selanjutnya. Alif lam mim. Kemudian yang terakhir ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi. Mad artinya panjang, lazim artinya harus, mukhaffaf artinya diringankan, dan harfi artinya huruf. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah bacaan yang harus dibaca panjang pada suatu huruf, tapi ringan bacanya. Contoh dalam surah Yasin. Yasin yang pertama yaitu
Yasin. Ya, bahasa Yasin. Sin itu terdiri dari 3 huruf, yaitu sin, ya, dan nun. Sin, baca. Yasin. Nah, inilah cara pembacaan mad lazim musaqqal harfi, kemudian ada mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal kalimi, dan mad lazim mukhaffaf kalimi. Seperti itu. Jadi bisa diulang atau bisa diambil kesimpulan, mad lazim musaqqal harfi adalah bacaan yang harus panjang pada satu huruf, tapi dengan dihentakan atau diberatkan cara pembacanya. Kemudian ada mad lazim musaqqal harfi, mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah bacaan yang harus panjang pada satu huruf, tapi dengan ringan, bacaan ringan. Contoh mad lazim musaqqal harfi adalah alif, lam, mim. Kemudian contoh mad lazim mukhaffaf harfi, yasin. Ada huruf sinnya, itu mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian ada mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi adalah bacaan yang harus panjang pada satu kalimat, tapi dengan diiringi hentakan atau pembacaannya ada berat. Contoh, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kalimat ad-dallin itu disebut dengan mad lazim musaqqal kalimi. Kemudian yang terakhir ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah bacaan yang harus panjang pada satu kalimat, tapi pembacaannya ringan, enteng. Contoh, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi mad lazim mukhaffaf kaliminya terletak pada kata al-ana. Ya, sekian materi kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.